Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan renungan harian di hari Jumat ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan kita di hari ini Bapak Ibu tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara yang terkasih, inti dari ajaran Yesus Kristus dan seluruh isi Alkitab adalah kasih. Kasih yang diajarkan, yang disampaikan dan dicontohkan oleh Yesus itu adalah kasih yang membawa damai, kasih yang membawa sukacita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Secara umum, Imamat 19 mengajarkan tentang bagaimana hidup yang kudus yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-17 ini ditegaskan lagi bagaimana kita hidup bersaudara dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, tetangga kita. Dikatakan tadi di sini, jangan membenci saudaramu. Nah, perintah ini mengingatkan kita, mengajarkan kita akan dua hal. Pertama, dengan alasan apapun kita tidak boleh membenci saudara kita, bahkan ketika dia salah. Karena apa? Karena di suatu ketika nanti hal yang sebaliknya bisa terjadi. Kita bisa salah kepada saudara kita, kepada teman kita. Maka jikalau kita pernah membenci dia, kemungkinan dia juga akan membenci kita. Atau jikalau dia salah kita membenci dia, maka identitas kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, akan luntur. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Bahkan dikatakan, kasihilah orang yang membencimu, doakanlah orang yang membencimu. Itulah saudara yang baik. Bahkan lebih dalam lagi yang kedua dikatakan, jangan membenci di dalam hati. Bagaimana kita tahu orang membenci kita di dalam hatinya? Bagaimana orang tahu kita membenci dia dalam hati kita? Tidak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan. Tapi dikatakan jangan membenci di dalam hatimu. Karena banyak orang dia tidak suka, dia benci, tapi menunjukkan seakan-akan tidak ada masalah. Ketika bertemu cipika-cipiki, bersalaman, bersenda gurau, tapi hatinya terluka. Hatinya menyimpan kebencian. Artinya Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan menjadi orang yang munafik. Tampak baik, namun di hati berbeda dengan yang di mulut. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Karena jikalau kita menyimpan kebencian, yang tersiksa justru kita sendiri. Yang menderita justru kita sendiri. Karena apa? Karena kita menyimpan kepahitan. Maka simpanlah hal yang manis, simpanlah sukacita, maka kita akan bersukacita. Saudara yang terkasih, untuk itulah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan membenci saudaramu, tapi tuntunlah dia, ingatkan dan tegurlah dia. Supaya apa? Supaya saudara kita itu, teman kita itu, sahabat kita itu tetap hidup di jalan Tuhan. Yesus sendiri, dia tidak mau mentoleransi akan kesalahan sahabat-sahabatnya. Tidak mentoleransi kesalahan daripada murid-muridnya. Namun Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, dan Tuhan tidak segan-segan membentak mereka. Maka tujuan daripada Tuhan mengatakan demikian, mengucapkan bentakan kemarahan itu, bukan untuk mempermalukan muridnya, namun supaya muridnya tahu jalan mana yang harus mereka lalui. Demikian kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alangkah indahnya seperti dikatakan dalam Mazmur 113 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila sesama saudara diam bersama, duduk bersama. Sehingga
apapun yang kita lakukan dalam kebersamaan, dalam kasih, tentu akan mendatangkan berkat dan sukacita. Saudara, hidup bersaudara, hidup berteman, bukan berarti semua yang dia lakukan harus kita dukung. Atau ketika dia salah harus kita ampuni dengan gampang, atau tidak menyalahkan dia, atau tidak menegur dia. Justru kalau kita tidak menegur, tidak mengingatkan, tidak memarahinya, itu akan membuat dia semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh jatuh ke dalam dosa. Dan pahami, kita yang mengizinkan dia mengalami hal demikian akan berdampak juga. Kita pun akan menanggung dosa yang dilakukan oleh saudara kita ini. Untuk itu supaya dia terlepas dari jerat dosa, kita pun terlepas dari jerat dosa, maka kita tuntun, kita arahkan, kita bawa ke jalan Tuhan. Sehingga persahabatan yang kita bangun di dalam Tuhan, persaudaraan yang kita bangun di dalam Tuhan, hubungan berpacaran yang dibangun di dalam Tuhan, hubungan suami istri dan anak dibangun di dalam Tuhan, semuanya akan mendatangkan sukacita. Semuanya akan mendatangkan damai sejahtera. Iblis tidak bisa lagi menggoyahkan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan yang kita bangun. Tidak lagi kita mendengar ada keluarga abang dan adik, saudara yang bertengkar hanya karena warisan, hanya karena alasan apapun. Karena apa? Ada damai sejahtera yang tinggal dalam keluarga itu. Saudaraku yang terkasih, Yesus pun menginginkan supaya kita hidup di dalam kasih. Maka kiranya harapan kita, doa kita, Tuhan memampukan kita, menuntun kita, mengajar kita untuk menjadi saudara yang baik bagi sesama kita. Saudara yang baik berkenan bagi sesama kita, disenangi oleh Tuhan. Menjadi anak kebanggaan di dalam Tuhan. Hidup dalam kasih. Hidup sebagai pembawa damai. Kiranya menjadi identitas anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar sabda-Mu. Mengajar kami menjadi saudara yang takut akan Tuhan. Saudara yang menuntun saudara kami, sahabat dan teman kami, bahkan keluarga kami ke jalan kebenaran. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.